Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mary Citra. Oke, masih di waktu yang sama ya teman-teman. Juga masih pakai baju yang sama karena pupung aku lagi semangat bikin videonya. Jadi aku lanjut aja bikin video selanjutnya ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe channel aku, mohon dukungannya dengan cara di subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Siapa tahu video aku bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Langsung aja kita ke videonya. Nah, oke teman-teman, kali ini aku mau bikin video kali ini aku mau memberi kabar gembira. Alhamdulillah ya teman-teman, aku hamil lagi setelah aku keguguran yang keempat kali. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video aku, kalian bisa cek di channel YouTube aku ya teman-teman. Di situ aku udah menceritakan semuanya dari awal aku keguguran yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan pada akhirnya alhamdulillah sekarang aku hamil lagi yang kelima. Jadi teman-teman, senggang aku hamil lagi dari yang keguguran yang keempat itu tadi teman-teman, aku senggang hanya 5 bulan ya teman-teman. Jadi waktu itu aku keguguran di bulan Agustus 2020 dan di bulan Januari alhamdulillah aku sudah positif lagi teman-teman. Dan sebelum aku positif itu, aku sudah melakukan rangkaian konsultasi sama dokter ya. Udah melakukan lab, teman-teman, apa penyebab aku keguguran. Kalian bisa tonton videonya di channel aku juga ya teman-teman. Hasil lab aku setelah keguguran yang keempat kali. Jadi nanti kalian bisa cek. Dan setelah aku cek lab itu teman-teman, kalau habis keguguran itu kan memang disuruh istirahat dulu ya 3 bulan, nggak boleh hamil dulu. Jadi setelah aku 3 bulan itu teman-teman, aku sempat kan datang ke Solo ya teman-teman. Waktu itu hanya dikasih vitamin sama antioksidan ya, waktu aku pembacaan lab yang di Solo itu ya. Kurang jelas ya, pokoknya karena udah lama jadi udah buram gitu ya teman-teman. Dan waktu itu aku seharusnya datang bulan tuh tanggal 12 Januari ya teman-teman. Tapi di situ aku tuh belum datang bulan gitu teman-teman, karena sama dokter aku yang di Solo itu udah dikasih tahu pokoknya kalau telat head nggak usah nunggu 1 minggu, sehari atau 2 hari gitu langsung dites aja gitu kan. Terus sampai belum telat aja aku tuh udah tes gitu teman-teman, tapi sempat hasilnya tuh negatif. Dan di situ aku udah ngerasa ya udahlah, mungkin memang belum gitu kan. Tapi badan aku tuh udah ngerasa nggak enak, perut udah begah, apa ya, pokoknya hawa-hawa hamil tuh kayak udah ada gitu loh teman-teman. Cuman memang karena belum telat udah aku tes jadi hasilnya negatif gitu kan. Terus tapi kok rasanya kok nggak hilang-hilang ya rasa nggak enak di badan itu gitu. Terus sampai akhirnya tanggal 12 seharusnya aku datang bulan, aku belum datang bulan, dan di tanggal 13-nya aku cek, ternyata aku positif teman-teman. Dan alhamdulillah, nggak nyangka aja sih, karena sebelumnya kan aku udah tes pack negatif gitu ya teman-teman, nggak nyangka kalau ternyata hasilnya positif. Terus karena dulunya udah dikasih tahu sama dokter aku yang di Solo itu, aku disuruh datang segera saat aku udah positif biar ada tindakan gitu ya teman-teman. Dan di situ aku langsung datang ke Solo teman-teman untuk memastikan ya aku beneran hamil atau enggak gitu. Dan ternyata di situ aku nggak ketemu sama dokter aku teman-teman, jadi aku sama dokter lainnya di USG. Dan ternyata memang benar aku tuh udah hamil 4 minggu teman-teman waktu itu, padahal kan baru telat 1 hari ya teman-teman. Terus aku dikasih vitamin, asam folat kayak gitu. Terus aku dikasih obat yang memang ada bawaan pengentalan darah di aku ya teman-teman. Cuman waktu itu aku belum dikasih suntikan teman-teman, karena dokternya nggak berani gitu ya kalau bukan sama dokter yang khusus. Dan saat itu dokter yang menangani aku itu tentang pengentalan darah aku itu libur, nggak praktek teman-teman. Jadi waktu itu aku hanya dikasih obat-obatan aja gitu kan.
nggak apa-apa lah, ya udahlah daripada enggak kan, yang penting udah ada obat minum yang untuk pengencer darahnya gitu untuk sementara. Terus minggu depannya lagi aku datang ke Solo lagi di Hermina itu buat ketemu sama dokter yang memang bisa nanganin masalah pengentalan darah aku gitu. Ketemu sama dokternya itu aku udah hamil 5 minggu teman-teman. Jadi waktu ketemu itu aku akhirnya diberi suntikan teman-teman buat pengencer darahnya gitu, dan dikasih vitamin-vitamin tambahan. Jadi banyak banget teman-teman, aku ada 6 biji ya teman-teman, selain obat pengencer darah, selain suntik ya. Aku tanya tuh sama dokternya, berarti saya harus suntik berapa kali dalam seminggu atau dalam sebulan dokter gitu kan. Terus kata dokternya karena pengentalan darah aku tuh nggak terlalu tinggi, jadi aku bisa suntik 1 minggu sekali aja gitu katanya. Ya alhamdulillah ya teman-teman, karena setahu aku tuh ada ibu hamil yang mengalami pengentalan darah tuh bisa sampai setiap hari suntik gitu. Kayak aku masih bersyukur lah masih 1 minggu sekali gitu. Dan aku cuman bisa berdoa mudah-mudahan ikhtiar aku ini benar-benar membuahkan hasil ya teman-teman. Aku berharap banget mudah-mudahan aku berhasil walaupun aku harus suntik gitu ya teman-teman. Dan di saat aku bikin video ini teman-teman, aku sudah hamil 8 bulan teman-teman. Jadi aku bikin videonya agak telat sih memang teman-teman, karena memang aku mau bikin video tuh aku urutkan dulu, jadi kalian yang nonton tuh biar paham gitu ya. Aku ceritakan dari awal aku keguguran, terus sampai aku cek lab, terus sampai akhirnya aku hamil lagi gitu. Aku tuh pas habis keguguran yang keempat itu teman-teman, aku nggak promil ke dokter sama sekali ya teman-teman. Aku tuh hamil alami gitu. Cuman waktu aku ke Hermina Solo untuk dibacakan labnya itu, aku cuma dikasih vitamin aja sama dokter. Jadi aku nggak yang bener-bener promil ke dokter gitu ya teman-teman. Pokoknya bismillah lah, mudah-mudahan Allah segera kasih lagi gitu kan ya. Jadi aku tuh yang terakhir keguguran yang keempat itu aku dikuret ya teman-teman. Jadi habis kuret itu aku sama dokter disuruh libur ngambil dulu selama 3 bulan gitu ya teman-teman. Habis itu alhamdulillah aku isi lagi yang tadi aku bilang itu di bulan 1 Januari. Teman-teman aku semuanya, buat para subscriber aku semuanya, buat kalian yang masih menunggu orang buah hati, kalian tetap semangat ya teman-teman. Aku juga gak cepet ya, aku sampai pernah mengalami berkali-kali keguguran sampai akhirnya aku hamil lagi. Dan alhamdulillah sekarang usia kehamilan aku udah masuk 32 ya teman-teman. Minta doanya semuanya, mudah-mudahan diberi kelancaran ya teman-teman. Aku sharing aja teman-teman, bahwa kita tuh hanya bisa berdoa, berikhtiar, dan bersabar. Pasti kalau udah waktunya, Allah pasti akan memberikan rezeki itu pada kita gitu ya teman-teman. Dan aku pun udah hamil yang kelima ini ya jadi teman-teman. Dan yang keempat itu aku mengalami kegugurannya teman-teman. Tapi ya itu semua bisa buat pelajaran buat aku, biar aku juga bisa lebih ikhlas gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah Allah tuh kasih jalan aku dan kasih aku petunjuk penyebab keguguran aku tuh apa, dan alhamdulillah aku sudah menemukan jalannya gitu ya teman-teman. Ternyata saat aku hamil tuh memang aku harus suntik pengencer darah teman-teman. Aku bikin videonya nggak usah terlalu panjang ya teman-teman, intinya aku sharing ke kalian, terus mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan kalian suka sama video aku ya teman-teman. Dan aku nanti akan bikin video-video yang selanjutnya lagi ya teman-teman, hasil USG aku, terus perubahan-perubahan aku waktu hamil kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya tunggu aja di channel aku, stay tune terus di channel aku. Jadi yang belum subscribe ya di subscribe, yang udah subscribe ya terima kasih ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini, dan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.